Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel saya, Ngobrol Santai Santri. Kali ini saya mau cerita nih tentang satu orang santriwati yang mana dia itu memiliki kejadian yang unik, fenomena dalam hidupnya semasa dia berada di pesantren. Kita samarkan aja nih ya, namanya Umi gitu kan. Lah Umi ini saya ceritakan dulu. Ini saya juga dapat cerita dari teman saya ya, disuruh nyeritain pada kesempatan saya kali ini gitu. Umi ini adalah yang pertama adalah tipikal orang yang baik, kemudian ceria. Selain itu Umi ini juga dia suka menolong gitu. Karena sifat suka menolongnya dia sering nih dimanfaatkan sama teman sekamarnya. Saya juga dulu kalau nyantren itu pernah nih kayak terlalu baik kemudian dimanfaatin sama temen lah. Ini sama halnya kayak Umi ini terlalu baik sehingga dia dimanfaatkan sama temennya gitu. Dimanfaatkan seperti apa sih? Ya nggak besar-besar amat ya. Masalahnya tuh kayak beli jajan, kemudian beli es, beli minum, ambil nasi, buang sampah, nyapu gitu aja, dimanfaatnya kayak gitu. Tapi baiknya Umi itu dia nggak pernah nih ngerasa kayak dimanfaatin sama temennya. Itu adalah suatu keunggulan dia. Santri memiliki sifat qanaah, baik hati, ceria seperti Umi gitu. Ini adalah nilai plus yang ada dalam diri Umi nih. Aku salut banget nih sama Umi gitu. Kemudian eh, cerita fenomenanya gimana? Cerita fenomenanya itu di ketika besok hari sambangan gitu. Katakan sekarang hari Kamis ya. Umi udah nulis nih. Umi udah nulis semuanya pesanan dia. Mau dibawain apa? Umi ini udah nulis. Besok Bu, aku mau dibawakan nasi 3 bungkus, mie 3 bungkus. Aku mau dibawain Pepsodent sama sikat gigi, deodoran, hand body, sama snack yang banyak gitu. Katakan dia nulisnya kayak gitu ya. Dia udah siap nih bawa kertas yang dia tulis tadi itu ke warung telepon atau ke wartelnya pondok pesantren gitu. Dia menyusuri lantai bawah. Dia turun ke lantai 1 nih teman-teman. Dia turun ke lantai 1, tapi dilihatnya wartel tadi itu full antri, teman-temannya udah pada telepon semuanya. Jadi dia tuh kayak berpikir kalau aku ikut telepon hari ini aku bakal kena hukuman karena aku nggak ikut sholat jamaah gitu kan. Pikirannya dia itu kayak waktunya tuh udah nggak cukup karena siang hari itu mau asar gitu. Dia pokoknya mikirnya waktunya nggak cukup nih kalau aku antri telepon gitu. Akhirnya dia mengurungkan niat dia untuk telepon dan mengabari ibunya untuk membawakan apa yang dia pengen ini. Dengan bersedih hati, karena nggak bisa telepon nih, Umi itu sangat sedih banget teman-teman. Umi itu kembali ke lantai atas atau lantai 2 atau kamarnya itu dengan keadaan yang sangat sedih banget. Umi itu dalam hatinya itu besok aku nggak bakal dibawain kayak gini deh. Besok pasti ibu aku bawanya nggak sesuai apa yang aku pengenin gitu kan. Dia mikirnya kayak gitu. Akhirnya dengan berat hati dia naik ke atas, kembali ke kamarnya, tidur dan menangis teman-teman. Bayangkan ya, anak kan masih kecil. Posisinya Umi itu adalah kelas 1 apa kelas 2 madrasah sanawiyah gitu. Jadi masih kecil banget. Kalau usia udah kayak masih usia 15 tahun gitu. Udah ditinggal mondok sama Umi dan pisah sama orang tuanya, itu adalah sebuah eh, kebesaran hatinya Umi ya gitu. Setelah Umi nangis, Umi menyimpan kertasnya tadi. Umi nyimpan kertasnya tadi dalam genggamannya teman-teman. Kemudian ditinggal tidur nih sama Umi. Digenggam kertasnya, kemudian ditinggal tidur sama Umi. Dia ketiduran di kamar, kemudian kertasnya ini lepas dari genggamannya sehingga kayak leleran gitu ya, kayak sembarangan gitu di lantai gitu. Karena suratnya Umi tadi itu sembarangan di lantai, nggak tahu nih teman-teman. Teman sekamarnya itu bersih-bersih, dia posisinya tidur, teman-teman sekamarnya itu bersih-bersih, dan surat yang ditulis Umi tadi itu disapu sama temennya. Mulai dari sini kejadian itu terjadi. Ketika Umi bangun, dia tanya nih sama temennya, ada yang ngelihat nggak kertas aku, pesanan aku yang aku tulis buat ibu aku, ada lihat nggak teman-teman gitu. Dia tanya sama teman-temannya. Teman-temannya jawab dong, tadi ada kertas tapi udah disapu sama si A.
tadi ada kertas kok. Ya yang keleleran itu kan tadi udah disapu sama si Fulan. Temennya tuh bilang kayak gitu. Gitu. Umi ini karena belum sempat menyalurkan isi hatinya kepada orang tuanya atau kepada ibunya, Umi ini malah sedih lagi karena surat yang udah ditulisnya ini udah dibuang sama temennya gitu. Jadi Umi ini kesedihannya udah dua kali. Seharian dia nggak mood ngapa-ngapain, seharian dia tuh udah kayak lemes banget, nggak semangat, tapi tetap produktif dan melakukan kegiatan pesantren gitu. Hari Jumat telah tiba, waktunya penyambangan dimulai. Penyambangan dibuka pukul 8. Semuanya udah pada dipanggil nih, santri-santri udah dipanggil sama pengurus. Nama-namanya udah dipanggil, mereka udah ketemu nih sama orang tuanya. Tapi berbeda dengan Umi. Umi ini nggak ada yang manggil teman-teman sampai waktu sambangan itu mau habis. Umi ini nggak ada yang manggil gitu. Jadi kayak dia tuh kayak berpikir pasti aku nggak disambang karena ibu aku nggak tahu kalau hari ini sambangan. Pasti aku nggak disambang karena ibu aku nggak tahu gitu kan. Pikirnya dia tuh kayak gitu. Tapi ternyata Umi salah. Umi ini ternyata detik-detik terakhir penyambangan itu ditutup, dia disambang, dia dipanggil oleh pengurus, kemudian dia bertemu dengan ibunya, dia salim ke ibunya, kemudian dia memeluk ibunya, kemudian bilang saya kira tadi nggak disambang bu gitu, sempat maaf tadi agak repot jadi belum sempat kesini gitu, tapi ibu usahain kok tetap kesini, ibunya tuh bilang kayak gitu. Akhirnya ibunya ini menarik Umi dan mengajak Umi untuk makan hidangan yang telah disiapkan oleh ibunya nih teman-teman gitu. Dan anehnya ketika Umi membuka kardus bawaan ibunya, kardusnya itu yang didapati Umi adalah isinya semua pesanan yang Umi tulis di kertas yang telah disapu oleh temennya. Padahal Umi ini belum sempat telepon ke ibunya loh ya. Tapi dengan begitu kekuasaan Allah menyampaikan suratnya Umi kepada ibunya gitu. Ini aku ketika disuruh cerita kayak gini tuh merinding banget ya, bulu kuduk aku tuh merinding banget. Jadi kayak ya ampun kok ada ya kayak gitu. Ini adalah menurut aku berkat ketulusan Umi sih ya, berkat ketulusan Umi. Kemudian Umi heran kenapa kok kardusnya itu isinya sama banget persis seperti yang ada di tulisannya gitu. Dia tanya nih sama ibunya, Bu, kok isi jajan sambangannya sesuai yang aku inginin, Bu, gitu. Dia tanya sama ibunya, dia bingung. Kemudian, kalian tahu ibunya jawab apa? Dan kalian tahu teman-teman apa yang dikatakan ibunya Umi ketika ditanya, kok isi kardusnya itu sama sih kayak surat aku, gitu. Ibunya Umi dengan entengnya jawab, iya, ketika ibu menyapu lantai depan rumah, ibu nemu ini secari kertas, kok tulisannya Umi gitu. Ini kok tulisannya kayak tulisannya Umi dan isinya itu ada nasi 3 bungkus, ada mie, ada Pepsodent, ada sikat gigi, kemudian ada snack, ada jajan-jajanan gitu. Ya udah ibu inisiatif bawain aja. Itu kata ibunya teman-teman. Jadi kertas yang udah disapu sama temennya hari Kamis itu sampai ke ibunya hari Kamis sore. Sehingga pada Jumat ibunya membawakan apa nih yang Umi pengen gitu. Ini adalah suatu kejadian yang fenomena banget. Kejadian yang di luar dugaan kita, di luar nalar kita bahwa seorang Umi yang hatinya begitu baik, tulus itu mendapatkan satu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala berkat ketulusannya gitu. Berkat dia nggak pernah sakit hati sama temennya, dia mengalah sama temennya gitu. Dia mengalah, nggak mau berebutan telepon sama temennya untuk mengabari orang tuanya. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah sehingga Allah mengirimkan suratnya tadi itu kepada ibunya. Ya ampun, aku sangat-sangat terharu banget. Pertama aku dengerin kisah ini adalah kisah pertama yang aneh banget ya menurut aku dalam sebuah fenomena di pesantren gitu. Jadi mungkin sifat-sifat Umi ini bisa kita contoh ya, tapi mengalah bukan berarti kita kalah, tapi mengalah itu adalah bentuk dari ketawaduan kita sebagai seorang santri, bentuk dari kita mewujudkan sikap-sikap santri ya. Dan untuk yang terakhir kali kita belajar banyak nih dari Umi sama ibunya Umi bahwa kita tuh harus legowo sama takdir, kemudian kita tuh harus tulus gitu kan. Banyak banget sikap-sikap dan sifat-sifat Umi yang harus kita teladani ya teman-teman, sehingga Allah itu memiliki Rahman Rahim berbelas kasih kepada kita atas sesuatu yang nggak bisa kita lakukan gitu. Kayak Umi tadi nggak bisa telepon, itu kan di luar kendali dia ya. Jadi
Usaha itu boleh, berdoa juga boleh, karena itu adalah tugas kita sebagai orang muslim. Mungkin itu adalah cerita yang bisa menginspirasi kalian. Kurang lebihnya aku mau minta maaf ya. Kalau kalian punya cerita, bisa DM aku ya. Nanti aku ceritain seputar santri dan pesantren. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.